demi Allah memegang teguh Undang-Undang Dasar. Pernah nggak kamu ngebayangin ada satu orang di negeri ini yang bisa bikin marah tentara, bikin bingung DPR, tapi tetap dicintai rakyat kecil? Seorang pemimpin yang kalau ngomong nggak pakai jargon, tapi nancep ke hati. Yang kalau ketawa, dunia kayak jadi lebih damai. Dan yang paling gila, dia pakai kekuasaan bukan buat nyari aman, tapi buat membela yang ditindas. Itu Gus Dur. Di tengah politik yang makin transaksional, makin culas, makin penuh kepalsuan, Gus Dur hadir kayak oasis yang ngasih harapan bahwa kekuasaan bisa dijalani dengan nurani. Bukan karena dia suci, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia berani jujur, berani jadi manusia. Bahkan di tengah sistem yang makin tidak manusiawi. Dia bukan politisi yang suka main aman. Dia nggak pakai tim buzzer, nggak ngemis citra. Tapi nama dia, sampai hari ini, tetap disebut dengan penuh hormat. Kenapa? Karena politik yang dia ajarkan itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal berdiri di tempat yang benar. Meski sendirian. Kalau kamu selama ini pikir politik itu kotor, mungkin karena belum pernah benar-benar mengenal Gus Dur. Kalau kita bicara soal Gus Dur, maka kita tidak sedang bicara soal politisi biasa. Kita sedang bicara tentang seseorang yang menempatkan kemanusiaan sebagai landasan utama dari setiap keputusan politik. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi hari ini, di mana orang sibuk mengotak-kotakan sesama, ini Muslim, itu kafir, ini pribumi, itu pendatang, Gus Dur malah balik bertanya, "Loh, emangnya manusia itu bisa ditakar cuma dari identitasnya aja?" Gus Dur paham betul bahwa bangsa ini tidak akan pernah utuh kalau kita sibuk mengukur keindonesiaan seseorang dari agamanya, sukunya, bahkan preferensi politiknya. Itu sebabnya Gus Dur sering dianggap nyeleneh oleh sebagian kelompok. Dia membela Ahmadiyah, dia bantu Tionghoa dapat ruang yang layak dalam sejarah bangsa, dia lawan diskriminasi terhadap Papua, dan dia mendorong rekonsiliasi terhadap korban tragedi 1965. Semua itu bukan karena beliau tidak cinta Islam. Justru karena beliau sangat paham esensi Islam, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Bagi Gus Dur, kalau ada orang menderita karena sistem yang tidak adil, maka sistem itu harus dilawan. Ini bukan soal mayoritas atau minoritas, ini soal rasa keadilan. Dan keadilan itu, menurut Gus Dur, tidak pernah bisa datang dari politik yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Kita bisa berbeda keyakinan, tapi kita tidak boleh kehilangan rasa belas kasih. Di saat banyak politisi hanya sibuk menyenangkan konstituen mayoritas, Gus Dur melangkah lebih jauh. Dia melawan arus. Dia bilang, yang minoritas juga manusia. Mereka juga warga negara. Mereka juga punya hak. Dalam banyak pidatonya, Gus Dur menyentuh sisi terdalam dari politik. Bahwa jabatan hanya alat bukan tujuan. Tujuannya adalah memperbaiki hidup manusia. Kita bisa lihat, langkah-langkah Gus Dur sangat berani. Ia menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Ia menghapus larangan penggunaan simbol-simbol budaya Tionghoa. Ia beri ruang kebebasan beragama yang lebih luas. Padahal waktu itu, banyak pihak yang masih anggap Tionghoa sebagai orang luar. Tapi bagi Gus Dur, siapapun yang lahir di tanah ini, tumbuh besar di tanah ini, mencintai Indonesia, maka dia adalah bagian dari bangsa ini. Tidak peduli bentuk matanya atau warna kulitnya. Inilah politik kemanusiaan. Politik yang meletakkan martabat manusia di atas segala kepentingan elektoral. Dan itulah Gus Dur, seorang presiden sekaligus guru bangsa yang tidak takut untuk berdiri di pihak yang seringkali dilupakan. Kita hidup di negeri yang kadang terlalu serius, tapi lucunya justru penuh ironi. Politik sering dibungkus dengan jargon-jargon besar, demi rakyat, demi bangsa, demi keadilan. Padahal isinya rebutan kursi, rebutan proyek, rebutan kuasa. Tapi Gus Dur, dia datang dengan gaya yang gak lazim. Ketika orang pakai politik buat menekan, dia malah pakai humor buat melonggarkan. Ketika orang tegang, dia ketawa. Ketika orang marah, dia nyelutuk. Tapi justru dari situlah, kekuatan Gus Dur terpancar. Bagi Gus Dur, humor itu bukan cuma lucu-lucuan. Humor adalah cara halus untuk menyampaikan kebenaran yang pedas tanpa bikin orang langsung pasang kuda-kuda. Humor jadi senjata diam yang bisa menampar kekuasaan tanpa bikin gaduh. Dan lebih penting lagi, bisa bikin rakyat berpikir. Misalnya, waktu dia dilengsarkan dari kursi presiden, banyak yang tanya, "Gus Dur, gimana rasanya cuma sebentar jadi presiden?" Jawabannya, santai aja. Presiden lain tidak sempat membuat kesalahan sebanyak saya dalam waktu sesingkat itu. Lelucon yang terdengar ringan. Tapi di balik itu ada sindiran tajam. Bahwa dia bukan presiden biasa. Dia kerja cepat. Dia melawan sistem yang rusak. Dan dia tahu, kekuasaan itu fana. Yang abadi adalah nilai. Humor juga jadi tameng Gus Dur dari serangan politik. Saat kelompok garis keras menyerangnya karena membela Ahmadiyah atau kelompok minoritas lain, dia nggak pernah ngamuk. Dia bilang, "Saya ini bukan anggota Ahmadiyah.
Tapi kalau ada orang dianiaya, saya akan bela walaupun dia komunis atau ateis sekalipun. Dan ketika lawan politik makin keras, Gus Dur malah makin santai. Dan di zaman sekarang, di mana banyak pemimpin susah tersenyum, kita makin sadar betapa berharganya sosok seperti Gus Dur. Zaman sekarang, orang gampang banget dipisah-pisah. Kanan-kiri, Islamis nasionalis, cebong kampret, liberal konservatif. Dan parahnya, perbedaan itu makin kesini bukan makin dikelola, tapi dijadikan alat untuk membelah. Tapi Gus Dur, dia nggak main di situ. Dia berdiri di atas semua kotak sambil bilang, kalau kita terus sibuk mempertajam identitas, kita lupa satu hal, bahwa kita semua manusia, dan Indonesia ini milik bersama. Gus Dur bukan orang yang suka dikotak-kotakan. Dia orang NU, tapi bisa bersahabat sama semua. Dia dikenal kiai, tapi nggak alergi bicara soal demokrasi sekuler. Dia sangat islami, tapi nggak pernah main kartu kami paling benar. Dalam politik, dia nggak pernah terjebak pada label. Makanya dia bisa duduk satu meja dengan Megawati, ngobrol akrab dengan Prabowo, dan di saat yang sama ngopi bareng aktivis kiri dan para rohaniawan Katolik. Yang menarik, Gus Dur nggak pernah pura-pura menyenangkan semua pihak. Dia nggak jual diri ke kelompok manapun, tapi justru karena itu, dia bisa dipercaya oleh semua kelompok. Karena satu hal, konsistensi. Dia punya prinsip, dan dia tegak lurus dengan prinsip itu, bahkan kalau harus sendirian. Di masa Orde Baru, saat semua orang main aman, Gus Dur berani bersuara soal kebebasan beragama, demokrasi, bahkan hak-hak minoritas. Dan ketika reformasi datang, dia bukan malah bersekutu dengan oligarki. Dia justru merangkul semua kekuatan sipil, dari petani, buruh, sampai kelompok yang selama ini disingkirkan. Kita lihat, waktu jadi presiden, Gus Dur mengangkat banyak menteri dari latar belakang yang sangat beragam. Ada yang dari partai Islam, ada nasionalis, ada perempuan, bahkan ada yang berlatar belakang Tionghoa dan Kristen. Dia nggak tanya kamu dari ormas mana atau partai mana. Yang dia tanya, kamu mampu nggak? Kamu jujur nggak? Dan ini yang bikin banyak elit politik nggak nyaman. Karena mereka biasa main kuota, main paket-paketan politik. Tapi Gus Dur memotong semua itu. Dia main bersih. Dia nggak peduli simbol, dia peduli isi. Makanya dia sering dibilang nggak bisa kompromi. Padahal justru dia sangat bisa kompromi, asal tidak melanggar prinsip. Gus Dur percaya, kalau Indonesia mau maju, maka kita harus keluar dari perangkap politik identitas. Kita harus bangun negeri ini dengan semangat kebersamaan, bukan pengkotak-kotakan. Dan itu bukan teori bagi Gus Dur, itu praktik hidupnya sehari-hari. Hari ini, kita bisa lihat banyak tokoh yang bicara soal toleransi, soal keberagaman, soal Pancasila. Tapi Gus Dur bukan cuma bicara, dia jalanin, dan dia bayar mahal untuk itu. Di era politik yang makin transaksional, politik ala Gus Dur justru terasa makin relevan. Karena dia ajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati bukan yang membela kelompoknya sendiri, tapi yang bisa berdiri di tengah semua kelompok dan tetap jujur pada hati nuraninya. Kalau bicara soal kekuasaan, kebanyakan pemimpin kita main aman. Mereka tahu siapa yang tak boleh disentuh, siapa yang kuasai media, kuasai modal, kuasai jaringan kekuasaan. Dan demi kelangsungan jabatan, demi aman duduk di singgasana, mereka tutup mata. Tapi Gus Dur, dia malah buka mulut, dia tunjuk langsung siapa yang busuk, dia hadapi langsung yang tabu. Gus Dur adalah presiden pertama era reformasi yang benar-benar berani menyentuh jantung dari masalah bangsa, oligarki. Saat para elit masih sibuk konsolidasi pasca Soeharto, Gus Dur langsung tancap gas. Dia mulai dari membersihkan lembaga-lembaga yang selama ini jadi sarang korupsi. Dia benturkan kepentingan istana dengan kepentingan para jenderal, konglomerat hitam, dan politisi busuk yang sudah terbiasa main belakang. Banyak orang lupa, Gus Dur pernah secara terbuka menyebut kelompok Dwi Fungsi ABRI sebagai ancaman demokrasi. Dia berani membongkar keterlibatan militer dalam bisnis, dalam politik, bahkan dalam skenario-skenario politik gelap. Salah satu keputusan besar yang waktu itu dianggap berani mati adalah ketika dia memecat Jenderal Wiranto dari jabatan Menko Polkam. Itu bukan keputusan ringan, itu seperti menyalakan bom waktu di tengah ladang ranjau. Tapi Gus Dur tidak mundur. Dia tahu kalau demokrasi mau jalan, maka militer harus kembali ke barak. Dan kekuasaan sipil harus berdiri tegak, tanpa intervensi senjata, tanpa tekanan kasat mata dari mereka yang merasa punya hak atas negeri ini. Gus Dur juga membongkar praktek rente dan penghisapan ekonomi oleh para konglomerat Orba. Dia menertibkan bisnis-bisnis gelap yang melibatkan keluarga cendana. Dia usir mafia migas, mafia logistik, mafia hutan, yang sudah terlalu lama merusak negeri ini sambil bersembunyi di balik pembangunan. Akibatnya, ya tentu banyak yang marah. Gus Dur dikucilkan, dituduh sakit jiwa, dibilang inkonsisten, bahkan sampai dilengsarkan dengan dalih keadaan negara genting. Padahal sejatinya, dia ditumbangkan karena terlalu jujur. Karena terlalu berani membuka borok yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh elit. Dan kita harus jujur, sampai hari ini pun gak banyak pemimpin yang berani seperti Gus Dur.
yang berani menantang struktur kekuasaan lama tanpa takut kehilangan jabatan. Karena bagi Gus Dur, kekuasaan itu cuma alat. Kalau alat itu nggak bisa lagi dipakai untuk memperbaiki rakyat, lebih baik dia rusak sekalian. Bayangkan, kalau hari ini ada pemimpin yang berani bersikap seperti itu, apakah dia akan bertahan? Mungkin tidak, tapi dia akan dikenal. Seperti Gus Dur, yang mungkin cuma sebentar di kursi presiden, tapi selama-lamanya di hati rakyat. Di ujung perjalanan hidupnya, Gus Dur tidak meninggalkan gedung pencakar langit. Dia tidak mewariskan dinasti politik. Tidak ada yayasan atas namanya yang menguasai proyek negara. Tapi yang dia tinggalkan adalah warisan yang jauh lebih berharga, cara memanusiakan politik. Ya bagi Gus Dur, politik itu bukan sekadar pertarungan strategi, bukan cuma permainan angka, bukan juga alat untuk memperkaya kelompok sendiri. Politik dalam pandangan Gus Dur adalah jalan spiritual, jalan untuk memperjuangkan keadilan, jalan untuk membela yang lemah, jalan untuk membawa nilai-nilai luhur agama ke dalam kehidupan berbangsa, tanpa memaksakan dogma, tanpa menyisihkan mereka yang berbeda. Di saat banyak pemimpin sibuk mencari kuasa, Gus Dur sibuk mencari makna. Karena bagi dia, kekuasaan tanpa nilai hanyalah tipu daya. Dia bilang, kita ini tidak sedang membangun kekuasaan, tapi sedang membangun peradaban. Makanya Gus Dur nggak pernah takut bergaul dengan siapapun. Dia bisa duduk sama Habib, Kiai, Biksu, pendeta, bahkan ateis sekalipun. Karena dia tahu, manusia tidak dilihat dari labelnya, tapi dari kemanusiaannya. Dia nggak tanya kamu salat 5 waktu atau enggak, tapi dia akan tanya, kamu zalim atau tidak? Kamu adil atau tidak? Warisan Gus Dur yang paling kuat justru bukan saat dia berkuasa, tapi saat dia ditindas, saat dia dihina, saat dia dijatuhkan. Karena dari situ kita tahu integritasnya tidak goyah. Dia tetap Gus Dur, tetap membela minoritas, tetap melawan fanatisme, tetap berdiri di sisi yang benar, meskipun sendirian. Dan yang lebih dahsyat, setelah dia wafat, lawan-lawan politiknya justru menangisi kepergiannya. Bahkan orang yang dulu mencibir, akhirnya mengakui bahwa Gus Dur mungkin gila, tapi gila yang waras. Dan kita yang waras justru makin gila karena kehilangan dia. Hari ini, ketika politik makin penuh kebencian, ketika media sosial jadi medan perang identitas, ketika banyak pemimpin lebih takut kehilangan elektabilitas daripada kehilangan nurani, nama Gus Dur justru makin harum. Karena Gus Dur bukan cuma tokoh sejarah, dia adalah ingatan moral bangsa ini. Yang mengingatkan kita bahwa kita bisa berbeda tanpa saling meniadakan. Bahwa kita bisa berpolitik tanpa kehilangan sisi manusiawi. Kalau hari ini kamu merasa muak dengan politik yang penuh tipu daya, kalau kamu mencari teladan yang gak sekadar cerdas, tapi juga jujur dan tulus, maka pelajari Gus Dur. Bukan untuk mengkultuskan, tapi untuk meneladani keberaniannya berdiri di tengah badai, dengan tawa, dengan cinta, dan dengan iman. Itulah Gus Dur, pemimpin yang jalan hidupnya lebih berat dari sekadar memenangkan pemilu. Karena dia tidak hanya ingin menang, dia ingin membebaskan. Dan kalau hari ini kita rindu pada politik yang waras, yang nggak dibangun dari caci maki, fitnah, atau jargon kosong, mungkin kita semua sedang rindu pada sosok seperti Gus Dur. Jadi sekarang saya tanya ke kamu, masih mungkinkah ada Gus Dur baru di negeri ini? Masih mungkinkah ada pemimpin yang lebih takut pada Tuhan daripada pada rating survei? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, jangan ragu buat klik tombol like dan share ke teman-temanmu, karena bisa jadi dari satu share kecil, lahir obrolan besar yang bikin bangsa ini nggak gampang lupa. Bahwa politik juga bisa jadi jalan kebaikan. Dan kalau kamu mau bahas tokoh-tokoh besar lain dengan sudut pandang tajam dan jujur, klik subscribe dan nyalain loncengnya. Kita akan terus bedah, satu demi satu, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami.